Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan video lanjutan ya setelah kemarin Pak Rido sempat membuatkan untuk pengubahan data menggunakan outlier ya. Ini merupakan lanjutannya di mana pada video kali ini bagaimana caranya kayak membuat gitu ya, membuat bagaimana caranya data yang memang sudah di outlier tersebut ini mendapatkan data yang memang secara pasti. Kan kalau kemarin itu memang kita eliminir atau kita eliminasi sesuai dengan error data yang memang ditemukan ya pada tanda bintang ataupun lingkaran seperti itu, dimana kalau untuk tanda bintang itu kan menandakan bahwa data tersebut ini memiliki keekstriman yang tinggi ya. Tetapi kalau data lingkaran tersebut ini datanya memang error tetapi masih bisa ditoleransi seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan coba mencari tahu gitu ya, ataupun kita membuat deh lebih tepatnya ya, kita membuat data yang memang kita eliminir tersebut ini berdasarkan pada perusahaannya ya. Ini kebetulan memang ada data yang memang pada saat diuji ya, diuji dengan menggunakan beberapa uji asumsi klasik, ternyata datanya itu memang tidak baik ya, seperti ini. Oke, kita masukkan dulu datanya ya setelah kita buka SPSS-nya. Nah, ini beberapa data yang memang ada ya. Nanti kita akan masukkan dulu variabelnya CR, DER, TATO, dan juga pertumbuhan laba. Oke, kita masukkan dulu untuk variabelnya CR, kemudian DER, TATO, oke, dan juga oh iya, di sini kan tidak bisa pakai pertumbuhan laba ya. Kalau gitu kita ubah saja di sini CR, ini DER, lalu TATO dan pertumbuhan laba. Oke, dan di sini kita buatnya X1, X2, X3 dan Y-nya ya. Oke, kita ambil data mentahan seperti ini saja. Kemudian kita copy pastekan ya data yang memang ada, yang sudah ada pada tabulasi data atau yang ada pada Excel ini ya secara keseluruhannya. Oke, kita pastikan ya datanya sudah ada, dan kita coba untuk mengujinya ya. Kita ke regression, ke linear, masukkan pertumbuhan laba sebagai variabel dependen, dan CR serta kawan-kawannya ke independen. Statistik, kita pilih collinearity diagnostic, lalu Darwin-Watson ini untuk melihat bagaimana nanti uji ini ya atau korelasinya. Collinearity diagnostic ini nanti untuk menguji multicollinearitasnya. Kita buka plotnya, masukkan x set ke Y, dan z nya itu ke bagian X-nya. Histogram dan juga normal probability plot kita checklist juga untuk menguji normalitasnya nanti. Lalu setnya kita masukkan di bagian residual ya, unstandardized-nya di checklist. Ini untuk nanti kita mendapatkan nilai res 1-nya ya, untuk nanti menguji menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada uji normalitas dengan menggunakan tabelnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil outputnya. Ini saya perbesar dulu ya. Oke, Darwin-Watson dia sekian-sekian ya. Nah, kalau misalnya menggunakan Darwin-Watson kan berarti kita harus menyesuaikan juga ya dengan berapa sih tabel R-nya tersebut ya. Karena kalau misalnya untuk Darwin-Watson ini kan nilai R tabelnya, R hitungnya maaf ya. Kemudian kalau untuk membandingkannya, untuk melihat apakah dia terjadi autokorelasi atau tidaknya, maka harus kita bandingkannya antara Darwin-Watson yaitu R hitung ini dengan R tabelnya itu ya. Jadi kalian bisa mencari nanti di Google ya, di googling, nanti googling sendiri aja masing-masing untuk mendapatkan nilai R tabelnya tersebut ya. Kalau saya sih lebih mudahnya kita gunakan ujiran tesnya saja ya. Jadi untuk mengetahui berapa sih nilainya tersebut dari signifikansinya gitu ya, apakah memang terjadi autokorelasi atau tidaknya gitu ya. Nah, ini hasilnya dari asimsiknya ya, asimtot signifikansinya nilainya 0,902 yang menandakan bahwa dia tidak terjadi autokorelasi seperti itu. Oke, kemudian kita lihat kembali ANOVA-nya ya. Pada ANOVA ini yaitu untuk uji F, dia nilainya 0,00 yang mengatakan bahwa berarti uh, mengatakan tidak ada pengaruh ya secara simultan seperti itu pada variabel TATO, CR, dan DER terhadap pertumbuhan laba. Kemudian ini koefisiennya ini bisa kita lihat untuk nilai T-nya ya. Di sini yang berpengaruh cuma satu doang ya, ada DER-nya. Ya, kemudian kalau untuk collinearity statistik ini untuk menguji multicollinearitasnya. Dia juga aman nih, tidak terjadi multicollinearitas.
meskipun memang untuk hasil penghitungannya berpengaruh cuma satu ya. Kemudian kita lihat kembali ke bawah. Oke, untuk histogram ya, normal normal ini uji normalitasnya di sini ternyata ada gejala ketidaknormalan nih ya. Pada nilai minus 4-nya di sini ada apa namanya ya, ada histogram yang memang timbul ya, yang memang dia itu memiliki kaki lainnya seperti itu. Oke, pada normal probability plot ini juga kita lihat ini banyak sekali residual ya, residual yang memang dia itu menjauhi garis diagonal, sehingga ya sudah pasti di sini bisa kita nilai bahwa terjadi ada ketidaknormalan data nih di sini. Nah, kemudian scatter plot ya, untuk melihat apakah data tersebut ini apa namanya ya, terjadi heterokedastisitas ataukah tidaknya seperti itu. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa ada data yang menggumpal nih ya, ada residual yang memang mereka itu menyatu gitu ya, menjadi beberapa kelompok ya, baik itu di atas ataupun di bawah nol pada sumbu Y, sehingga bisa dikatakan terjadi gejala heterokedastisitas seperti itu. Kemudian di bawah, nah ini untuk uji autokorelasinya tadi ya, aman gitu ya. Nah, kemudian kita uji untuk normalitasnya juga ya. Tadi sudah diuji rantesnya untuk autokorelasi, tapi kalau untuk normalitas belum kita uji. Kita uji, oke. Nah, ini juga sama ya. Asim signifikansinya ini 0,00 yang menandakan bahwa dia ini datanya tidak normal. Karena kan kalau misalnya untuk uji asumsi klasik, nilainya ini harus di atas 0,05 untuk beberapa uji gitu ya, yang memang menggunakan asimtot ya, signifikansi tutelnya, nah atau asimsiknya biasa disingkatnya. Oke, dari sini jadi bisa kita ketahui ya bahwa ada beberapa hasil yang memang dia itu tidak memberikan hasil yang memuaskan ya, di mana datanya tersebut ini ada yang tidak normal. Tapi kita coba kembali ya, barangkali memang dia itu tidak cocok ya diuji menggunakan asymptotic only ya, sehingga kita ya coba uji menggunakan Monte Carlo. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini Monte Carlo-nya oke, cuma hanya menambah 0,001 saja hasilnya ya. Yang tadinya 0,00 menjadi 0,001. Nah, di sini berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata memang datanya tersebut ini banyak errornya ya, banyak memang ketidaksesuaiannya, sehingga menyumbang keekstriman datanya, sehingga membuat ya pada uji asumsi klasik saja ini sudah banyak yang memang tidak bisa dilakukan ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa melakukan outlier seperti kemarin ya, ataupun menggunakan transform gitu ya. Nah, transform ya ada berbagai macam ya, bisa menggunakan ln, bisa menggunakan logaritma gitu ya. ln itu logaritma natur ya, atau natural logaritma seperti itu. Lalu bisa menggunakan log 10, bisa menggunakan SQRT ya, ataupun menggunakan transform-transform lainnya. Meskipun memang dalam penggunaan transform tersebut ini biasanya nanti akan secara otomatis menyesuaikan datanya ya. Ada beberapa kasus yang memang menyebabkan n-nya atau jumlah sampelnya itu menjadi semakin sedikit ya, yang tadinya itu datanya itu puluhan menjadi ya cuma sedikit gitu ya, sisanya bisa belasan seperti itu. Nah, kalau memang terjadi hal seperti itu, maka jangan menggunakan transform yang seperti itu, gunakan transform yang lainnya yang memang dia itu tidak terlalu banyak mengurangi datanya, karena memang sejatinya transform itu memang untuk mengubah gitu ya, mengubah datanya tersebut ini untuk menyesuaikan gitu ya, agar memang nantinya pada saat diuji asumsi klasik ini tidak terjadi keeroran seperti itu. Nah, tapi kita juga sama seperti kemarin ya, harus melihat dulu data yang error tersebut ini terjadi atau terletak pada bagian yang mana. Nah, karena itulah kita gunakan cara yang pertama dulu, yaitu outlier ya. Kita hari ini khusus untuk membuat outlier, tapi memang pengembangan dari materi atau video yang sebelumnya. Ya, kita klik analyze, descriptive, dan pilih explore. Ya, dan di sini kita masukkan satu persatu untuk mengetahui itu ya, untuk errornya itu ada di mana. Kita juga buka pada bagian box plotnya juga ya. Oke, di sini ada beberapa data ekstrim ya, di bagian nomor 18 dan juga nomor 5. Lalu ada data yang memang error juga tapi memang masih bisa ditoleransi ya pada bulatan atau residual ini, yaitu 47, 34 dan juga 21. Kemudian kita coba yang lainnya. Oke, dari sini aja, nggak usah kembali ke tabel inputan ya. Kita keluarkan CR-nya, kemudian kita masukkan dir-nya. Ya, dir-nya sudah masuk.
Oke, kita lihat juga bagian box plotnya. Oke, bagian box plot ini sudah ada ketahuan ya, langsung 1, 15, lalu ada juga 2, 28, 23, dan juga 36 ya. Ini banyak sekali ternyata memang data yang tidak betul ya, bukan tidak betul, tapi data yang error seperti itu ya. Memang menyumbang ketidakbenaran dalam data tersebut, sehingga pada saat diuji asumsi klasik ya pasti akan terjadi error. Oke, nah ini keseluruhannya memang datanya masih bisa ditoleransi ya, tetapi nanti akan kita coba lihat dulu untuk datanya ya. Kalau memang dia termasuk ke dalam perusahaan yang sama, maka nanti akan kita eliminir ya. Jadi dieliminasinya ini bukan pada perusahaan tersebut pada tahun yang ditentukan gitu. Misalnya kayak CR nih. CR kan di sini digunakan beberapa tahun ya, dari 2019 sampai 2023. Katakanlah CR yang error itu hanya di 2019. Ya, kalau misalnya di video sebelumnya, maka langsung di delete atau dihilangkan untuk CR yang ada di 2019 tersebut. Sedangkan CR di 2020 sampai dengan 2023 itu masih tetap ada dan bisa digunakan ya. Nah, tapi kalau di video ini kita akan coba mengeliminir. Jadi misalnya ada error di CR 2019, maka seluruh CR pada seluruh tahun, baik itu dari tahun 2019, baik itu dari tahun sampai tahun 2023 pada perusahaan yang sama, maka akan kita eliminir atau kita eliminasi gitu ya, keseluruhannya, agar memang menghilangkan data memang secara keseluruhan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi analyze, lalu deskriptif, dan kita pilih explore. Kita keluarkan tato X3-nya, kemudian kita masukkan Y-nya, yaitu pertumbuhan laba. Kita klik OK. Oke, kita juga ke box plotnya, kita kebawakan. Nah, di sini juga wah, malah banyak sekali ya untuk data yang ada pada Y-nya, yaitu pertumbuhan laba. Ini dari 32, 7, 49, 27, 44, dan seterusnya. Nah, ini memang data-data yang memang ekstrim ini mau tidak mau ya memang harus kita hilangkan ya, harus kita eliminasi. Karena kalau tidak dieliminasi sampai kapanpun ini tidak akan betul nantinya gitu ya. Meskipun ya kita mau otak-atik seperti apa ya gitu ya, itu agak sulit ya, kecuali memang mungkin dilakukan transformasi gitu ya, dilakukan transform seperti itu. Oke, kalau gitu dari sini kita lihat dulu saja ya, berhubung memang yang sudah dibuka ini adalah bagian pertumbuhan laba atau variabel Y-nya, maka kita buka ya untuk kita buka untuk bagian tabulasi data yang ada pada uh, Microsoft Excel-nya ya. Ini kita kecilkan. Oke, kita kesampingkan ya. Yang penting cukup terlihat seperti ini ya. Oke, kita mulai dulu dari ya, oke, yang paling bawah ya. Ini bintang 15. Nah, di sini di data Excel-nya ini yang memang Pak Rido miliki ya. Ini kan ada tabel pertama ini adalah nomor 1 ya. Ini adalah perusahaan ya, dari tahun perusahaan dan juga lain-lainnya. Jadi kalau misalnya mengambilnya itu 15 di sini ya, di bagian output SPSS-nya, jadi harus ditambahkan 1 karena memang nomor satunya ini adalah ada tahun perusahaan dan juga lain-lainnya ya, kecuali memang mudahnya ya bisa kita hilangkan saja ya. Jadi biar tidak membingungkan para penonton ya. Oke, kalau gitu ini sudah saya hilangkan, maka sesuai nantinya. 15 berarti kita juga cari nomor 15 ya, jadi tidak bisa di kan juga ya. Oke, aja deh, kita kesampingkan. Oke, 15 ya, 15 kita tandai terlebih dahulu. Mana ya? Oke, ini 15. 15 kemudian 23, 42. 23, 42, 23, kemudian 42. Oke. Tadi belum keklik ya. Oke. Ya, 15, 23, 42, kemudian 30. Ya, 30 juga ini errornya ekstrim ya. 30. Oke, lalu kita coba ke atas lagi, tapi ini kita pilihkan yang nilainya ataupun hasilnya ini ekstrim ya. Jadi untuk yang bulatan nanti kita akan tandai dengan tanda yang berbeda atau warna yang berbeda. Tadi 30 sudah terakhir, kemudian ada lagi yaitu 4427. 44, oke, kemudian yang 27-nya 4427. Oke, lalu 49732. Kita ambil yang kecil dulu. Ada, hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi dari yang awal seperti itu. Wah, kliknya malah tidak sengaja ya. Sudah 7, kemudian 32. Ya, harus
seperti ini biasa terjadi ya, 732 27 lalu 49, oke 49 lalu 44, oke 30, 42 ada ya, 42 kemudian 30 lalu 23 ya, 23. Oke, ini belajar dari yang tadi, maka kita tandai dulu aja. Nah, biar tidak kehilangan seperti tadi. Dan 15 ya. 15 kita ke ataskan. Oke, 15 ini juga sama ya. Kita tandai sebagai kuning. Kuning ini adalah data yang ekstrim ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat data yang memang masih bisa ditoleransi ya. 44 tadi sudah ada, berarti 43. Kita ke bawah, 43 ini cukup banyak ya kalau untuk ini ya. 43, oke. Kemudian 33, 30. Oke, kurang ke atas ya, 33 biarin kalau gitu, 30, 33, 30 ini dibiarkan karena memang dia memiliki data ekstrim juga ya. Oke, 33, 30 dan juga 55. 55, 55. Oh iya, ini 55. Oke, nah ini kita berikan warnanya biru saja ya. Oke, kita berikan warna biru jadi untuk membedakannya. Oke, kemudian kita ambil ke X3-nya. Nah, X3-nya ini sebenarnya tidak ada data yang ekstrim ya, tapi memang harus kita tandai juga tetap. Ada 53, kemudian 40, 48. 48 dulu, baru kita ke 40. Oke, ini kita tandai biru. Ya, kita cek dulu di bawahnya ada tidak? Oh, tidak ada ya. Maka kita langsung lanjut ke X2. Nah, X2 ini ada ekstrimnya juga ya, yaitu 15 ya, kita tandai juga 15. Data ke 15 ya, sudah 15 lalu 2. Oke, 2 ini lalu 28. 28 kemudian oh sudah tidak ada yang ekstrim ya, yang ekstrim cuma itu saja. Oke, maka kita tandai kuning. Nah, data yang masih bisa ditoleransi 23 dan 36. 23, oke, dia termasuk ekstrim juga, dan 36. 36, oke, ini kita tandai biru ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke X2-nya. Tadi sudah X2 ya, ini X1-nya. Ya, X1-nya ada 18 dan 5. Oke, kita buka ke atas 18 ini dan juga 5. Oke, ya 18 dan 5 kita berikan tanda kuning. Kemudian data yang memang masih bisa ditoleransi 47, dari kecil dulu ya, 21, 34, 21, 34, 47, 21, 34, dan 27. Nah, ini nanti kita akan berikan warna biru. 47 ya. Oke, 47. Ini kita berikan warna biru. Nanti kalau misalnya terlalu lama, ini bisa kalian skip dulu aja bagian ini ya. Oke, ini CR-nya sudah ada. Ya, nah dari sini, ini saya membesar dulu. Nah, dari sini kita coba akan mengeliminir ya perusahaan-perusahaannya. Jadi bukan kita eliminasi, ya udah Bumi di tahun 2019, sedangkan Bumi di tahun 2000 mana ya? 2020 nah ini kan nggak ada tanda kuning ataupun tanda biru ya. Maka Bumi di tahun 2020 di 2022 ini dibiarkan seperti itu. Jawabannya tidak. Jadi kita eliminasi yang memang pertama ya kriterianya yang memang dia itu memiliki data ekstrim, yaitu data kuning seperti ini. Kalaupun memang dia itu memiliki data kuning satu, maka skip dulu saja. Tapi kalau misalnya dia memiliki data kuningnya yang ekstrim ini ada dua ya, seperti Bumi kan ada dua ya. Di 2019 ada, 2020 juga ada, dan ternyata di 2021 juga ada. Nah, ada juga data ekstrimnya. Maka sudah otomatis Bumi ini akan kita hilangkan ya perusahaannya ini.
2022 bumi tidak ada data ekstrim ya, tapi kita pilih juga karena memang akan kita eliminir atau eliminasi ya. Bumi di 2023 juga tidak ada, tapi karena memang sudah ada lebih dari 2 ya, maka kita delete, kita hilangkan semuanya untuk buminya ya. Kemudian ada data apa lagi? Ada HRUM. Nah, HRUM juga sama ya. Ini juga kita tandai 19, 20, 21, 21, lalu HRUM-nya 2022, ya malah error tuh HRUM-nya, dan 2023. Nah, ini juga sama, kita delete juga. Nah, kemudian kita lihat apa data apa lagi. Ada KKGI, ENDY, BSRR, ITM, DSA. Oke, Dewa, Indi juga. Oh, Indi ada lagi nih. Indi ada 2 ya. Indi 2020. Nah, maka kita pilih juga Indi 2019. Ya, INDY maksudnya ya, atau Indi deh, biarin dibacanya biar cepet ya. Ini juga dia ada di error meskipun masih bisa ditoleransi ya di 2021, 2022-nya nah, Indi malah ekstrim datanya ya. Kemudian IND lagi di 2023 ya dia masih datanya masih aman tapi tetap kita hilangkan. Oke. Kemudian kita cari lagi yang lainnya, KKGI ada nggak? KKGI ada ya. Situ Oke, 2 KKGI skip dulu saja. Kemudian BSRR. Oke, BSRR. BSRR di ekstrim tapi ada yang ekstrim lagi nggak ada. Dewa tidak ada. Oke, berarti tinggal KKGI, BSRR dan lain. Oke. Oke, kita cekkan kalau gitu ya antara yang data kuning dengan data yang biru. Kalau misalnya ada data kuning juga ada data biru ya yang ditandai, berarti dia juga termasuk harus kita eliminir ya. Your BSR, TGM, KKGI. Oh, KKGI ada nih ya, ada kuning, ada biru. 2019 KKGI 2020, oke. KKGI 2021. Nah, ini datanya ya. Ya memang masih bisa ditoleransi sebenarnya. KKGI 2022, oke, 2022 dan 2023 KKGI-nya. Nah, ini semua kita delete. Oke, selanjutnya ada BSRR nih. BSRR banyak nih datanya. Memang masih bisa ditoleransi ya. Tetapi kalau memang banyak seperti ini, apalagi ini ada data ekstrimnya, maka sudah kita hilangkan juga. 2023, 22, 21, 20, BSRR, kemudian 2019. Oke, kita delete juga. Kemudian MYOH ini datanya ada yang error juga ya. Nanti deh kita coba DSSA sama ITMG. Iya. Dewa, game, DSSA. Oke, DSSA ada yang ekstrim, ada yang memang masih bisa ditoleransi ya. Jadi ini sudah masuk, harus kita hilangkan juga. DSSA 2019, DSSA 2020, 19, 20, 21, kemudian 22 dan 2023 DSSA. Oke, ini ya. Ini kita delete juga. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi, apalagi ya yang ada ya? MYOH, MYOH malah banyak nih. Nah, ini memang masih bisa ditoleransi, tapi kalau kita biarkan, dia nanti akan menyumbang ke erroran juga. Jadi kita eliminir juga aja ya. MYOH. Oke, dan juga di atasnya kita lihat MYOH. Oke, ini coba kita delete juga. Oke, ya. Nah, sementara ini dulu ya, Dewa, Gem, oh Dewa juga ada nih. Oke, Dewa, lalu ada lagi Dewa 2020, 2019-nya Dewanya juga. Oke, nah kalau seperti ini, Pak, itu apa nggak kesedikitan, Pak? Ya memang mau tidak mau gitu ya, karena memang gini, kalau memang data tersebut ini tidak kita hilangkan per tahun pada masing-masing ininya, masing-masing perusahaan ya, masing-masing tahun juga di setiap variabel, maka nanti akan terjadi keeroran juga gitu ya. Nanti bisa saja dipertanyakan oleh dosen penguji gitu ya, bahwa kalau ini kalau misalnya di outlier, apakah yang dihilangkan itu hanya perusahaan tersebut
pada tahun yang error saja, ataukah semua perusahaan tersebut itu pada semua tahunnya. Nah, kalau misalnya kalian pilihannya itu A, ya Bu, misalnya dihilangkan itu ITMG di 2019 saja. Sedangkan di 2020, 21, 22 dan juga 2023 karena memang tidak error, maka ITMG-nya ini dibiarkan. Nah, kalau seperti itu nanti akan terjadi perdebatan gitu ya. Kenapa? Karena memang di sini kan penelitian kalian yang digunakan adalah time series ya, yaitu 2019 sampai 2023. Contohnya seperti itu ya. Maka kalau misalnya ada data yang dihilangkan, tidak bisa cuma data di tahun tersebut saja. Berarti kan sebenarnya itu harus keseluruhan perusahaannya gitu. Ada dosen yang memang uh, apa ya berpanduan seperti itu, tapi juga ada ya sudah kalau memang di outlier pada data tersebut ya di perusahaan tersebut pada tahun itu saja yang dihilangkan ya tidak masalah gitu. Jadi kita ini pada video kali ini untuk mengantisipasi saja gitu ya, barangkali memang nanti memang dosen yang bersangkutan ini menginginkan datanya tersebut ini dieliminasi gitu ya pada semua tahun dan di perusahaan tersebutnya gitu ya. Jadi perusahaan tersebut gitu ya seperti ITMG di semua tahun ya dihilangkan 2019 sampai 2023 gitu ya. Oke, dari sini nanti kita copy pastekan lagi ya untuk keseluruhan datanya. Nanti akan kita lihat apakah data tersebut ini masih terdapat error ataukah tidaknya ya. Oke, ini kita biarkan dulu saja deh ya. Nanti kita langsung ke data inputan saja. Kalau saya sih biasanya saya delete gitu ya biar tidak memberikan kerancuan gitu. Nah, ini biarkan deh. Ini yang penting dihapuskan. Ini kita delete, kemudian kita pastekan. Nah, sudah pasang otomatis jumlahnya juga akan berkurang ya. Tadinya itu sekitar berapa ya tadi ya? Ada 65 ya. Ini sisanya tinggal 25 ya. Oke, tapi kita coba dulu saja ya. Analyze, lalu kita pilih regression, linear ya menggunakan uji yang tadi. Ini kalau saya sih kebiasaan saya keluarkan dulu, masukkan lagi gitu ya. Ini juga sama, keluarkan dulu. Nah, kemudian masukkan lagi ya untuk memastikan saja. Selebihnya oke, gitu ya. Kemudian analyze lagi, lalu non parametric test, legacy dan kita pilih run test ya untuk menguji apa namanya ya autokorelasi ya. Nah, unstandaris yang kita masukkan bukan unstandaris yang di atas lagi, karena unstandaris yang di atas ini ya yang pertama ini adalah unstandaris yang memang masih menggunakan data yang lama ya sebelum kita eliminasi pada perusahaan pada semua tahunnya gitu. Jadi kita pilih yang keduanya ini. Jadi kita pilih, kita klik OK, lalu juga kita analyze lagi non parametric untuk menggunakan Kolmogorov Smirnov ya. Ini kita keluarkan juga karena ini unstandaris yang pertama, kita masukkan unstandaris yang keduanya ini ya. Kita masukkan dan klik exactnya apa ini masih? Oh, Monte Carlo ya. Kita asymptotic only dulu aja. Oke, kita klik OK juga. Oke, kita perbesar. Oke, kita coba lihat pada bagian yang atas dulu ya. Oh, ini outliernya yang terakhir. Ini outlier. Oh, masih ada outliernya ya. Ini oke. Nah, ini sudah tidak ya. Ini dari Brunson, nanti kita skip saja karena saya tidak mau repot untuk membacanya ya. Lalu untuk uji F ya, uji F ini dikatakan, oh tadi ada kesalahan membaca ya uji F. Kalau tadi itu dia nilainya itu di atas dari ini ya, nilai apa ya 0,05 sehingga dikatakan berpengaruh semua ya. Tapi kalau di sini mengatakan tidak ada yang berpengaruh ya. Lalu kalau misalnya uji T juga sama dikatakan signifikansinya di atas 0,05 maka tidak berpengaruh juga. Tolerance VEF juga semuanya aman, di sini bisa dilihat. Kemudian normalitas ya histogram ini masih ada errornya ya, berarti harus ada yang masih kita perbaiki. Kemudian normal probability plot juga sama, masih ada error. Scatter plot juga ini sebenarnya bisa dikatakan menyebar ya, karena memang di sini kita tarik garis ya di atas ataupun di bawah ya sumbu Y ya, maka ini bisa dikatakan tidak terjadi heterokodasisitas ya. Kemudian untuk uji rantes dia di atas 0,05 maka uji autokorelasinya aman. Kemudian Kolmogorov-Smirnov ya dia nambah 0,01. Oke, kalau gitu kita coba menggunakan Monte Carlo-nya. Oke, isi exact, lalu Monte Carlo kita pilih continue ya, klik OK. Nah, Monte Carlo di sini hasilnya 0,102 yang mengatakan bahwa ya datanya di sini aman seperti itu ya, sehingga ya bisa dikatakan
apa ya, datanya di sini terdistribusi atau berdistribusi normal seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari hal ini kita bisa langsung mengambilnya gitu ya, mengambil nilai bahwa berpengaruh atau tidak berpengaruh sebenarnya aman gitu ya. Tetapi kalau untuk kehati-hatian maka kita coba juga nih cek satu persatu ya, deskriptif untuk explorer ya, untuk mengoutlier kembali. Oke, kita lihat satu persatu kembali apakah memang ada data yang memang harus dieliminasi ataukah tidaknya itu ya. Kita klik OK, lalu kita ke box plot. Ini aman ya, tidak ada data yang harus data error gitu ya, memang harus dieliminir. Kita coba lagi explore, keluarkan X1 dan masukkan X2. Kemudian kita klik OK. Kita ke box plot lagi. Di sini kita lihat oke, aman juga ya X2-nya. Lalu deskriptif, explore, kemudian kita keluarkan X2, X3-nya kita masukkan tatonya. Kita klik OK dan kita ke box plotnya. Oh, masih ada data ekstrim ya yang tadi tersisa ya. 17 dan 22. Oke, di sini kita lihat 17. Tadi itu 17. Nah, 17 ini ya. Ini 17. Oh, 17 malah ekstrim ya. 17 ekstrim dan 22. Oke, 17 dan 22. Oh, sama-sama games ya. Oke, kalau gitu ini kita tandain kuning, ini kita tandain biru, ini kita tandai kuning. Oke, sama-sama games. Lalu kita lihat lagi variabel y-nya yang terakhir, deskriptif, explore, dan variabel y-nya kita masukkan pertumbuhan laba. Oke, kita klik OK, kita lihat ke box plotnya. Ada juga data errornya itu pada nomor 11 ya. 11 saja, tidak ada yang lainnya. Nah, di sini 11 ya, ini ITMG ya. Maka coba kita hilangkan dulu aja deh untuk gemseng ya. Meskipun loh Pak, itu nanti datanya kebanyakan hilang dong Pak. Ya memang resikonya seperti itu ya, mau tidak mau. Tapi ini cuma untuk penggambarannya dulu saja ya. Sebelum nanti saya buatkan video yang lainnya yang memang bisa untuk digunakan tanpa harus menghilangkan ya lebih banyak data-data yang memang adanya ya. Nah, dari sini kita copy paste lagi ya. Harapannya yang terakhir ini tinggal 20 ya. Ini datanya sudah aman. Oke, maka ini kita hilangkan juga, kita delete dan kita masukkan ya, lalu kita analisis lagi, regression, linear, sudah semuanya langsung saja biar cepat. Kemudian analyze, non parametric, kemudian run test ya, kita keluarkan unstandardized yang kedua, masukkan unstandardized yang ketiga, kita klik OK dan uji normalitasnya ya untuk parametric, legacy, one sample KS, kita keluarkan unstandardized yang kedua, masukkan unstandardized yang ketiga dan klik OK juga. Nah, oke, dari sini kita coba langsung lihat ya. Oke, nah ini Durbin Watson kita skip saja, kemudian F-nya ya, uji F-nya dia masih nilai signifikansinya masih tinggi ya, yang dikatakan bahwa tidak ada yang berpengaruh. Tapi kalau misalnya tidak berpengaruh secara simultan, maksudnya tidak ada yang berpengaruh. Terus kalau untuk uji T-nya di sini CR-nya yang berpengaruh ya, kan nilainya itu di bawah 0,05, tapi yang lainnya DER dan juga TATO ini tidak berpengaruh. Kemudian kalau dilihat dari koefisien determinasinya ya ini malah wah minus ya nilainya ya. Oke, berarti ya karena memang datanya kebanyakan di deret sih ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat untuk histogram. Histogram memang masih ada keeroran ya, tapi ini tidak terlalu besar seperti tadi. Kemudian oke, ini juga histogramnya. Lalu scatter plot juga sudah aman, bisa dilihat. Run test juga dikatakan untuk autokorelasinya ini sudah aman ya, tadi pengganti Darwin-Watson. Terus juga asymmetric-nya di sini dia masih kecil, tapi menggunakan Monte Carlo dia jadi jauh lebih besarnya seperti itu. Oke, baik. Ini salah satu data yang memang bisa digunakan ya, tapi memang kekurangannya adalah banyaknya memang data yang harus dieliminasi, yang tadinya itu jumlahnya 60 atau 80 ya kurang lebihnya ya, berkurang menjadi ya sekitar 20. Tapi ini juga memang masih ada ketidaksesuaiannya, di mana untuk nilai dari
koefisien determinasi ya diambil dari adjusted R square-nya ini malah minus 0,107 gitu ya. Dia mengatakan ya tidak ada yang berpengaruh gitu ya. Jadi alternatifnya bisa mengambil dari R square-nya ini gitu. Tapi kalau untuk selebihnya ya memang kalau untuk diuji secara bersama-sama ini tidak berpengaruh. Tetapi kalau dikatakan apakah semuanya tidak berpengaruh, jawabannya tidak. Karena kalau di sini bisa kita lihat ya, oke, ya memang tidak ada yang berpengaruh ya dilihatnya dari signifikansinya. Saya salah melihat ini untuk uji T-nya ya atau T hitungnya. Memang ya tidak ada yang berpengaruh dari hal tersebut. Nah, kalau misalnya hal seperti ini terjadi bagaimana Pak? Maka tidak usah khawatir, tidak usah bingung gitu ya. Tidak ada yang berpengaruh bukan berarti memang datanya itu salah dan memang harus dipersalahkan. Karena memang ada beberapa hipotesis yang memang dia itu dengan teori yang ada itu mengatakan bahwa memang tidak berpengaruh. Seperti itu ya. Jadi tinggal mencari teori yang memang dia itu menjelaskan bahwa si variabel tersebut ini memang tidak berpengaruh gitu ya. Dan juga mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memang mendukung bahwa ya CR ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, DIR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan juga TATO ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba masing-masingnya gitu ya. Oke, baik. Ini saja yang memang Pak Rido buat. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.